kami calon guru penggerak Angkatan ke-11 Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Nama saya Rahmazani, asal SD Negeri Pulolon, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Nama saya Hasan Basri dari SMA Negeri 2 Sigli, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Nama saya Saputra SPD dari SMP Negeri 4 Sigli, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Baik, dalam kesempatan kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Rahmazani. Waalaikumsalam Bapak Saputra. Gimana kabar pagi ini Bu? Alhamdulillah Pak, sehat. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, sebelum kita melakukan coaching nih Bu ya. Jadi sebagai awal langkah yang pertama, saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu ya. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan nanti tentang rubrik penilaian kita pada hari ini. Baik Bu, pada coaching hari ini, coach dan coachee akan saya amati ya Bu, dan saya akan memberikan nilai nantinya sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai nantinya alur data ataupun belum? Kemudian Ibu, bagaimana Ibu memberikan nantinya pertanyaan berbobot ya Bu kepada coachee, dan juga bagaimana coachee tersebut merespon ataupun menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah di sini ya Bu, jangan lupa nanti disesuaikan dengan prinsip coaching dari coachnya ya Bu. Di antaranya adanya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah pertanyaan pertama nih Bu ya. Pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang nantinya akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Jadi potensi yang ingin saya kembangkan kan Pak, yaitu pertama kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, ini pertanyaan yang pertama ya Bu. Sedangkan pertanyaan yang kedua yang akan ingin saya tanyakan Bu, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi nantinya Bu? Kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, terima kasih Bu. Kemudian ini yang terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana nantinya yang ingin dikembangkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Saya ingin coaching saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Pak. Oh, terima kasih Bu. Jadi demikian ya Bu, observasi kita kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya ya Bu. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum Pak Hasan. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya Bu dalam keadaan sehat walafiat. Untuk Ibu sendiri bagaimana Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Dengar-dengar Bapak ada yang mau disampaikan atau diceritakan begitu?
Ya Bu, benar sekali Bu. Akan tetapi Bu kan sayanya Bu kan takutnya nanti waktu Ibu terganggu oleh saya Bu. Akan tetapi Bu, meskipun demikian, ya Bu benar sekali Bu, saya ingin ada sesuatu yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Oke, tapi sepertinya kita nggak mengisi banyak waktu ya Bapak ya. Mungkin cukup 15 atau sampai 20 menit saja untuk kita bisa ngobrol-ngobrol nih Pak. Berarti apa nih yang mau disampaikan Bapak? Begini Bu, ini terkait dengan rekan-rekan guru saya di sekolah Bu ya. Saya perhatikan akhir-akhir ini Bu, guru-guru di sekolah saya Bu, apanya tidak adanya perubahan dalam pembelajaran. Beliau masih begitu-begitu, saya bisa dibilang tidak siap dengan perubahan Bu. Penyampaian materinya Bu, penyampaian materi pembelajaran yang masih menggunakan model konvensional saja, seperti Bu, ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu, perkembangan zaman semakin canggih, teknologi pembelajaran juga semakin pesat, tetapi guru-guru di sekolah tidak mau terjadi perubahan. Jadi hanya mengandalkan metode konvensional saja, sehingga pembelajarannya kurang bervariatif begitu Bu. Oke Bapak, kalau saya garis bawahi di sini berarti permasalahan dari Bapak Hasan ini adalah pembelajaran dari rekan-rekan gurunya ini kurang bervariatif begitu ya Bapak? Ya betul sekali Bu, kurang bervariatif baik di media ataupun model pembelajarannya Bu. Masih menggunakan model pembelajaran yang lama gitu Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang ingin Bapak dapatkan? Dari percakapan yang kita lakukan pada hari ini Bu, saya ingin mendapatkan adanya suatu perubahan khususnya Bu di sekolah saya dalam hal penyampaian materi. Artinya Bu, jangan selalu menggunakan metode-metode lama. Orang-orang ini, guru-guru dan kawan-kawan saya, bolehlah Bu menggunakan metode pembelajaran yang sesuai dengan zaman lah Bu. Oke Bapak, jadi yang ingin Bapak harapkan ini adanya perubahan ya Bapak ya. Ya, benar sekali, Bu. Kira-kira perubahan apa ini yang Bapak ingin lihat atau dapatkan? Ini Bu, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya Bu, model atau media pembelajarannya yang lebih bervariatif. Misalnya saja menggunakan berbagai aplikasi pembelajaran seperti Quizizz Bu. Kebetulan sekolah kami ini Bu, sangat sarana untuk pembuatan Quizizz berupa dengan media-media digital ini sangat mendukung. Artinya semua sarana seperti komputer, jaringan internet dan labnya nih Bu, tersedia dengan maksimal dan sesuai dengan yang dibutuhkan Bu. Quizizz, maksud Quizizz di sini Bu, Quizizz yang sekarang sedang marak digunakan oleh para guru ataupun hanya sekedar membuat PPT lah Bu. Itu sudah lebih baik Bu daripada hanya mengandalkan metode ceramah tanpa adanya media apapun. Jadi ya supaya pembelajaran yang dilakukan oleh kawan-kawan guru saya Bu lebih bervariatif Bu. Oke, dari yang Bapak baru sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi metode, model atau media itu bisa dikatakan adalah kondisi yang ideal ya Bapak ya? Ya benar sekali. Itu berada di level 10, kira-kira di sekolah Bapak Hasan sekarang ini berada di level berapa nih Pak? Dari pantauan dan pengamatan saya Bu, kesehariannya saya lihat, kalau menurut saya nih Bu kan, beda dengan orang lain Bu kan, ini kalau menurut saya hanya ada di level 5 Bu. Dikarenakan di sekolah itu Bu lebih banyak guru yang senior Bu, sehingga kalau untuk level yang lebih tinggi lagi sepertinya agak sulit untuk dicapai Bu.
Oke, di level 5 Bapak ya. Sekarang ini kira-kira di level berapa nih bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bapak Hasan? Mungkin Bu yang bisa ditingkatkan dari 5 sampai 10, dari 1 sampai 10, dari 5 maksudnya Bu. Iya. Dari 5 sampai 10 paling bisa dinaikkan Bu sekitar level 7 lah Bu. Karena kalau untuk level yang lebih tinggi memang agak sulit Bu, mengingat guru-gurunya kebanyakan kritik senior. Jadi mungkin dari level 5 seperti yang saya bilang tadi Bu, paling bisa dicapai sampai dengan level 7 Bu. Oke Bapak, dari level 5 ke level 7 ya. Iya Bu. Kira-kira usaha apa nih yang akan Bapak lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Sebenarnya Bu, saya juga masih memikirkan Bu, apa rencana atau tindakan yang akan saya perbuat. Akan tetapi mungkin semacam kegiatan mentoring atau seperti pendampingan individu atau antara saya dengan rekan guru secara face to face, tetapi dia bergantian seperti itu Bu. Oke Bapak Hasan, untuk mentoring nanti Bapak akan merencanakan dengan mentoring atau pendampingannya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin pernah Bapak Hasan terapkan? Bisakah dan teman-teman tuh nyaman gitu dengan penyampaian? Mungkin Bu, kalau bukan dengan metode mentoring, saya akan mencoba nanti konsultasi dulu dengan kepala sekolah, kapan ada waktu dan kesempatan dan sarana yang dibutuhkan, termasuk biaya dan waktu guru-guru juga. Nanti saya akan coba menanyakan kepada kawan-kawan untuk membuat misalkan seperti kegiatan pelatihan, kegiatan workshop yang tujuannya sih untuk peningkatan kompetensi guru, khususnya dalam hal penyampaian pembelajaran menggunakan media-media yang bervariatif. Akan tetapi Bu, kalau dengan cara workshop ini, yang pertama membutuhkan waktu yang lebih lebar, membutuhkan biaya. Nanti guru-guru ini juga ada kegiatan di luarnya yang tidak bisa ditinggalkan. Jadi secara otomatis ini kegiatan mungkin sedikit terganggu. Akan tetapi Bu, kalau dengan mentoring ini bisa dilakukan satu persatu Bu, siapa saja yang ada waktunya Bu. Berarti Bapak Hasan ini ingin merencanakan tentang mentoring pendampingannya atau pelatihan workshop ya. Nah, dari ketiganya, kira-kira Bapak Hasan nih untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasikan itu yang mana? Kalau menurut saya Bu, sepertinya yang mentoringnya Bu, karena kalau untuk yang pelatihan ataupun workshop memerlukan persiapan yang matang, perlu waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga yang harus, kemudian juga terkendala oleh biaya, dan yang paling utama harus disediakan narasumber yang berkompeten. Ini Bu, untuk mencari narasumbernya